Yohanes dia adalah seperti Abraham, barisan imam di Ibrani 11 itu adalah rakyat dari kerajaan Allah yang hidup di bumi Firdaus. Jadi bumi Firdaus Bentar. itu bukan hidup di sana bukan kutukan atau wewenang kecil bukan, Iya tetapi yang betul. memerintah itu tidak semua memerintah seperti di Senayan kan nggak semua pembantu presiden semua rakyat Indonesia, tetapi dipilih wakil. Tapi yang lainnya menjadi rakyat berarti bukan eh, mengecilkan karena dia tidak Iya betul. ini, Bukan tetapi secara mengecilkan. ya Sama tetapi dengan secara ada wewenang mereka adalah rakyat, mereka eh, kekuasaan mereka terbatas. Mereka tidak nah, bisa, kalau mereka kalau hanya situ kalau situ diperintah. berarti Yohanes secara keseluruhan lebih rendah derajatnya daripada kita yang nanti akan masuk ke Tidak. surga. Nah, Nah, sama itu dengan seperti itu juga, sama dengan ketika tadi saya bukan. bilang Bapa lebih besar itu yang sama gramatikanya bukan berarti secara keseluruhan Yesus lebih rendah. Tidak seperti itu. Udah selesai Bu pertemuannya ya? Siang biasa, Iya. siang aja kita apa? Ya kalau saksiwa kan begitu. Kadang-kadang mereka suka menginjil lewat telepon begitu kan. Jadi Hmm. via via Zoom juga gitu. Oh Ya begitu. Jadi tadi Ibu karena habis penginjilan gitu maksudnya ya? habis apa? Habis penginjilan gitu. Iya, betul, betul. Tapi semua semua saksi ya bukannya karena kalau penginjilan ini disaksikan nggak khusus umur atau apa ya semua jemaat lah yang hari ini punya waktu Oh. gitu kan. Dan Hmm. kita di wilayahnya juga dibagi jadi nggak bisa dari sini eh, ke luar kota tidak. Jadi per Hmm. wilayah. Cuma kalau kalau kayak saya ini kan nama saya ini dimasukkan sama yang mungkin saya nggak kenal ya dimasukkan ke grup sini jadi dilempar ke grup situ. Nah jadi Hmm. cuma kalau kita sharing di grup kan jadi rancu ya menurut saya ya. Jadi ntar ada yang Hmm. bertanya, misalnya kita jawab, terus udah yang lainnya lagi udah masuk dengan berbagai topik gitu kan. Jadi udah Iya betul. scrollnya udah ke atas, udah nggak jelas lagi. Menurut Jadi saya Ibu, sih, jadi Ibu kalau penginjilan maksudnya bareng-bareng gitu ya? kalau fisik, kalau fisik sih berdua. Nanti malam ini kan kami ada ibadah jam Iya, 7, iya. makanya paginya melalui kesaksian telepon gitu loh. Tapi ngumpul-ngumpulnya Hmm. melalui Zoom. Nanti mungkin ada telepon yang kita punya telepon, kita mau kunjungi. Sharing lah, sharing Hmm. hal-hal yang baik dari Alkitab. Bagi mereka yang mau, seperti Hmm. itu. Tapi nanti kalau Kamis, kita pertemuan, kita pertemuan itu eh, apa nanti partneran dua orang gitu. Temu fisik, jadi penginjalan temu fisik. Oh, Untuk teman Ibu nggak masuk sini, nggak ikut gabung berarti. saat ini enggak, karena mereka punya kegiatan masing-masing dan biasanya karena mau ada kebaktian atau kami lebih suka istilahnya berhimpun jam 7, Hmm. jadi mereka biasanya hanya tengah sampai jam 12 nanti persiapan persiapan Iya. eh, untuk kebaktian itu. Saya hanya Kebaktian itu jemaat ya. loh, bukannya pendeta, bukannya apa. Ya kalau itu kan guru Ya Alkitab pendeta, lah. ya pendeta juga sama jemaat juga Bu. Bukan, bukan Enggak. saya nggak ada cita-cita juga jadi jemaat, jadi pendeta. Iya. Nah mungkin pada hari ini kita lebih dikerucutkan aja ya itunya Bu, sharingnya yaitu tentang saya ingat bahasan kemarin kita lanjutin tentang kenapa Yesus itu tidak dianggap maha kuasa gitu oleh saksi Yehova. Kan Yohanes 17 ayat 3 kita untuk hidup kekal itu kan ada dua pribadi ya. Hmm. Iya, jadi seperti itu aja. Dan untuk Yesus. mengerti bahwa ada Bapa yang Maha Kuasa ini dan Yesus itu anak Allah, sebenarnya Alkitab sudah jelas
Apalagi Hmm. di kitab Yohanes ya khususnya, Hmm. murid yang Yesus paling kasihi, ya banyak hal lah. Dan itu mempermudah kita memahami Alkitab sebenarnya. Nah, kalau gitu berarti Bapak sudah pernah menyatakan bahwa dia maha kuasa begitu ya, Bu? Ayat Di dalam secara perjanjian baru. implisitnya itu saya mesti cari. Saya terus terang belum persiapan nih ya. Nah, oh iya, iya. Mm-mm. Nah, kalau kalau Yesus, apakah dia pernah berkata bahwa aku tidak maha kuasa, lebih tidak maha kuasa dari Bapa? Atau Yesus berkata, Yesus, aku maha kuasa begitu? Mungkin Ibu pernah lihat ayatnya gitu. Sepertinya belum belum ya. Pernyataan Yesus pribadi bahwa aku tidak Hmm. maha kuasa itu saya Nah, belum belum sepertinya belum ya, baca. Mm-mm. boleh saya tunjukin nggak, Bu? Bahasa Boleh, Yunaninya. boleh. Nanti Oke, kalau saya ada, saya mungkin share share aja ya. oke. Kita lihat, bisa kelihatan nggak? Oh, nih. Karena kalau bahasa Yunani itu repotnya dia tidak ada apa tanda baca. Jadi kadang-kadang persepsi kita berbeda karena dikasih koma, ya kan tadi kayak tadi firman Tuhan koma atau titik dua. Nah kalau bahasa Hmm. Yunani ini seperti ini Bu bentuknya. Coba Ibu bisa lihat di layar kan, nggak ada titik koma, nggak ada koma. Nah kita belajar sama-sama tentang gramatikal bahasa Yunani. Kalau menurut Ibu dari tiga kata, tiga frasa ini berbeda nggak? Tuhan itu Yesus, Tuhan, koma itu Yesus, Tuhan itu Yesus. Penekanannya beda nggak? Hmm. Ya, Dari tiga ini. ya Tuhan Beda itu ya. Yesus. Tuhan itu Ya Yesus kalau berarti Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan, hmm, nah berarti itu berbicara dua subjek, satu Tuhan, satu lagi bilang itu Yesus. Kan ada kata pemisah, ada tanda baca gitu ya. Terus yang satu lagi Tuhan itu. Jadi dia merujuk penekanannya kepada Tuhan itu. Dia berkata kepada Yesus gitu. Nah hmm, tentu sudut pandangnya beda kan. Itu yang membuat kita mungkin tadi persepsinya beda karena hmm, tadi tanda-tanda bacanya, masalahnya tanda baca. Nah, dalam penulisan bahasa Yunani memang tidak disertai tanda baca atau pisah. Jadi mereka mengandalkan gramatikal sebagai rujukan. Misalkan ada nominatif merujuk kepada pelaku subjek, akusatif objeknya, genetif itu keterangan tempat, datif itu keterangan kepemilikan. Mungkin Ibu tahu apa SPOK ya, kalau kita bahasa Indonesia kan ada SPOK hmm, gitu hmm. subjeknya, Iya, predikatnya. subjek Tapi predikat. bahasa Yunani itu sangat Hmm, hmm, berbeda dengan bahasa kita, dengan seluruh bahasa mungkin. Tatanan bahasanya berbeda. Kalau Ibu tadi lihat acak-acakan gitu ya bahasa Yunani seperti itu. Sehingga sangat-sangat mungkin itu bisa salah tafsir gitu ya, sangat-sangat mungkin. Jadi kenapa Kristus sama dengan Bapa, mengapa dia mengatakan Bapa lebih besar dari aku, nanti kita lihat. Jadi yang pertama itu dalam tatanan bahasa Yunani berbeda dengan tatanan bahasa lainnya, sehingga membuat mindset kita itu berbeda dengan mindset ala Yunani, ya kan? Mindset kita beda dengan mindsetnya orang Amerika di dalam melihat satu perspektif bahasa yang tadi misalkan yang ini Tuhan itu Yesus, Tuhan itu Yesus itu kalau dijadikan bahasa mereka itu pasti beda, subjeknya di mana, objeknya di mana, ada juga kan begitu. hmm, Nah, maka itu di dalam tatanan bahasa Yunani kita mengenal namanya bisa bisa membedakan ada kalimat yang atau peristiwa yang bisa mempengaruhi tingkatan, ada juga peristiwa yang tidak bisa mempengaruhi tingkatan atau derajat maksudnya gitu ya. Pernyataan yang bisa mempengaruhi derajat, ada juga pernyataan yang tidak mempengaruhi derajat. Nah, kalau kita lihat di sini Matius 11 ayat ke-11. Matius 11. Ayat ke-11. Ya, Ya, boleh dibaca, Bu. dari sini ya. Sesungguhnya saya katakan di antara semua orang yang melahirkan wanita, tidak pernah muncul seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, tapi yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Apakah itu menurut Ibu atau Ibu pernah baca ayat ini dulu nggak? Maksudnya, Mm-mm. Ya, nah itu menurut interpretasi Ibu, apakah itu berbicara tentang apa menurut Ibu? Apakah kedudukan, tingkatan di surga atau yang lebih besar di situ kan ada tulisan lebih besar ya, Bu ya? hmm, Yang kecil itu lebih besar kata kata ayat itu. Nah, maksudnya itu berbicara tentang apa, Bu? Lebih besar di situ. Kalau menurut ya, Ibu gitu, pandangan Ibu. ya, ntar ya. Jadi Hmm. di sini keterangannya ini ada ini kata-kata Yesus ya.
Apa maksud betul. kata-kata Yesus yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes ya, 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 yaitu Yohanes Yohanes. Pembaptis. Nah, itu maksudnya memang Yohanes tidak akan hidup di surga, tetapi dia mempersiapkan jalan bagi Yesus, tapi dia meninggal sebelum Yesus membuka jalan ke surga. Ibrani 10, 19, 20. Meski begitu, Yohanes adalah nabi yang setia dan akan hidup di bumi sebagai rakyat dari kerajaan Allah. Jadi maksudnya Yohanes ini bukan bagian dari raja yang 144.000 yang memerintah bersama Yesus, tapi dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Oke. Jadi kalau tadi kita mengacu kepada gramatikal Yunani tadi yang ini, maka kita bisa melihat, nah contohnya di sini, kalau menurut Ibu di sini greater greater than he ini kan yang tadi ayat yang tadi ya. Ini kan Ibu pasti tahu is itu kan to be ya, Hmm? to be begitu ya. Nah, is ini mengacu ke siapa, Bu? Mengacu ke he ini atau Yohanes Pembaptis atau mengacu kepada orang-orang yang ada di kerajaan surga. Siapa? Yang ayat tadi yang baru kita buka itu Betul, betul. di Kalau Ibu bisa. apa namanya tadi di mana? Yang ini kan Matius ada 11. is yang Matius Matius 11. 11 ayat ayat Ya, 20 ayat 11. but a lesser person in the kingdom of the Hmm. heavens is greater Hmm. than he Hmm. is. Ya. Nah, berarti Hmm, is ini mengacu kepada siapa, Bu? tunggu ya, tidak muncul besar daripada. Iya, He kan dia. Nah, Yohanes ada tuh Pembaptis si John. kalau di versi Inggris nggak ada, Bu, is ini. Ya kan ya? Hmm? Kalau di versi bahasa Inggris is ini nggak Ada, ada kan ya? Ada, ada, coba baca, Bu. ada. Coba. Truly I say to you, among those born of woman, there has Hmm. not been raised up anyone greater than John the Baptist, but a lesser person in the kingdom of the heavens is greater than his. He Is is. atau he? Hah? He Berapa? is. He is. Oke. Nah, berarti is ini mengacu kepada siapa, Bu? Is di sini. Nah, he is itu kan adalah ya. Jadi Hmm. Maksud adalahnya ini untuk John Baptist atau untuk orang yang ada di surga, orang yang terkecil di surga. John, karena orang yang terkecil dalam kerajaan surga tuh lebih besar daripada John, daripada Yohanes, karena eh, apa namanya Yohanes walaupun dia membaptiskan Yesus, tetapi Hmm. karena tadi dia tidak mendapatkan harapan hidup surga ya, bukan memiliki Oke. tugas istimewa memerintah di kerajaan Allah. Maka dia Berarti katakan dia lebih berarti is ini kecil. Hmm? ya. Berarti is ini kepada apa? Jonas Baptist gitu ya, Bu ya. Ya, Oke. Nah, sekarang saya kasih ayat yang kemarin kita bahas, Bu ya. Yang mm-mm. Bapak lebih besar daripada saya atau aku. Nah, ini ayatnya, Bu. Mungkin Ibu bisa baca yang versi bahasa Inggris juga boleh. Apa tuh? Ayatnya saya Yohanes lupa. 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Mm-mm. Bahasa Inggris boleh. Oh, bahasa Indonesia lah ya. Kita untuk lihat tubinya kan, yang tadi kita samain Oh, gitu, supaya nanti kita tahu persamaannya apa gitu. oh gitu. Oke. Ya. You heard that I said to you, I am going away and I am coming back to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father, for the Father is greater than I am. Nah, kalau ibu lihat di sini justru bukan pakai M di dalam versi bahasa Yunani, tapi di situ dikatakan is, bukan M. Ada juga. For the Iya, Father is greater than I am. I am. nggak di belakangnya bukan M tapi is kalau pakai bahasa Yunani. Nah, sekarang kalau Hmm, kita pakai logika bahasa Yunani, karena bahasa Yunani kan adalah pakai bahasa bahasa Yunani. mula-mulanya. Coba Nah, sebentar. nah, Saya apa namanya ganti ke Yunani ya. mm-mm. Sebentar.
Ini kita impromptu ya, karena saya Atau Ibu boleh lihat di sini aja Bu, di layar aja. Maksudnya Mm, logikanya sederhana kok nih, logikanya gampang. Di sini kan ada father greater, bisa lihat di ini ya Bu ya. Father greater than I is. Ya kan ada ya, father greater than I is. Jadi estin di sini, to be di sini dipakai untuk apakah untuk I atau untuk father Bu di sini. Is ya dia lebih is yang sesuai sini dengan pakai ini. isnya dipakai untuk father, bapak atau I. Ininya, itu kamu terjemahkan sendiri ya? Bukan, ini Yunani Bu. Hmm, iya, Nah, father saya juga greater than I ada. is, ya ini berarti kita pakai yang di sini aja yang di layar Bu ya. Karena ini Hmm, sama sih semua. Father greater than I is. Nah, is ini merujuk kepada fathernya atau kepada I-nya. Kalau kita bahasa Inggris kan kayaknya dasar ini ya. iya, Apakah I jadi itu I itu tubinya apa Bu? Pasti kan M ya, nggak mungkin is ya. ayam. Nah, Mm-mm. berarti is ini merujuk kepada father ya Bu ya, tubinya. Iya, Bapak Father is. lebih besar Nah, daripada aku. ya, ya maksudnya isnya itu merujuk kepada father ya Bu, di situ ya. Terus maksudnya mau Nah, arah kemana ini? nah arahnya gini, sama Hmm, dengan yang tadi kita bahas tentang Yohanes Pembaptis, is yang tadi di sini juga mengarahnya bukan kepada Yohanes Pembaptis, tetapi kepada yang terkecil di dalam kerajaan surga. Itu is, the least yang terkecil is hmm, greater than he, bukan than he is. Kalau kita pakai bahasa Inggris, tatanan bahasa Inggris kan nggak bisa than he is, tapi than he. Ini karena ini kepemilikan. Uh, jadi harus is-nya di depan, bukan di belakang. Nah, maksud saya itulah contoh perbandingan yang tidak mempengaruhi tentang tingkatan. Jadi tubinya ditaruh di belakang, tubi ditaruh di belakang, lalu eh, apa tadi keterangan sifat ya. Nah, keterangan sifatnya ditaruh di tengah, kemudian subjeknya ada di depan. Misalkan kita pakai yang bapak lebih besar daripada aku, contohnya. hmm, Subjeknya pasti kan bapak ya, father greater than I. Subjeknya jelas hmm, father, berarti subjeknya ada di depan. Greater itu kata sifat pembanding ya, greater than I. Lalu I ini objek gitu. Nah, itulah contoh tatanan susunan kata yang tidak mempengaruhi tingkatan. Jadi ketika Yesus bilang Bapak lebih besar dari aku, itu tidak mempengaruhi tingkatan atau derajat Bapak yang lebih besar secara keseluruhan dari Yesus gitu. Nah, sekarang kita lihat hmm, yang di depan adalah subjek, the least in the kingdom of heaven. Itu hmm. menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak sedang menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis tingkatannya ada di bawah orang-orang yang ada di terkecil di dalam kerajaan surga gitu. Iya, maksudnya memang bukan mengecilkan Yohanes Pembaptis. Ini hanya menjelaskan hubungan dengan harapan. Contoh susunan kata yang mempengaruhi tingkatan ya. Tadi kan yang tidak mempengaruhi tingkatan. Ya, bukan kecil dalam Eh, arti apa iman. namanya mengecilkan ya, atau Nah, imannya bukan juga, tetapi nah, memang ada dua harapan, harapan hidup di surga dan harapan di bumi ya, Firdaus. Mungkin itu topik secara berbeda nanti kita nah, bicara. berarti itu juga menjelaskan kepada ayat-ayat yang tadi yang Bapa dan Bapa lebih besar dari aku itu bukan berarti juga Yesus lebih kecil dari Bapa. Seperti itu, bukan mengecilkan Yesus. Ini kan sama, tubinya di belakang dan secara gramatikal tadi kita bisa lihat sama juga gitu. Nah, itu Nah, sekarang memang bukan boleh tadi Yohanes 14 ya, 16 ya yang 14 ayat 28. ayat 28. Tapi Nah, sebenarnya kalau kita lihat eh, kita kembali aja ke teks yang tadi Bu, yang bahasa Yunani. oke oke Itu kan oke. itu kan Jadi ada gramatikal berbeda ya. aslinya ya. Itu gramatikal Hmm, asli kan Bu. Ibu juga kan pasti kan ambil dari bapak gereja kan, dari bahasa ya. Yunani juga, jadi nggak mungkin lepas dari sini gitu.
Ya, boleh saya lanjutkan di ayat apa tadi 28 ya? Iya, iya silakan Bu. Iya, di ayat 31 juga menjelaskan ya. Enggak, kita Se- fokusnya ke 28 dulu yang tadi father greater than I. Itu kan jadi udah jelas bahwa itu tidak menjelaskan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Itu kan mengkonfirmasi pernyataan Ibu yang pertama tadi, yang Matius ya, pasal 11 sebenarnya sama kan? kita merendahkan kalau itu mengenai harapan ya. Sedangkan Iya, mengenai wewenang tetap ada yang lebih tinggi dan ada yang tinggi maksudnya atau di bawah dari yang lebih tinggi. Ini soal wewenang dan juga sebenarnya kayak kayak sebenarnya bapak itu dengan eh, anak, apakah itu sama kedudukannya? iya, Secara ya ini sama. adalah bahasa bahasa manusia ya. Pada saat Kata kita manusia nah. berbicara, Nah, karena Alkitab kan menggunakan bahasa manusia. Pada saat kita berbicara kepada orang-orang, kita menjelaskan nah, betul betul. bahwa Nanti makanya Bapak itu nah, bagaimana, makanya di ayat lain kan kita harus menghormati orang tua ya, Bapak dan ibumu sebagai anak. Jadi tidak ada nah, di Alkitab Bapak harus menghormati anak. Tidak ada kan? dan tidak ada Nah, juga anak lebih rendah daripada Bapak kan? Pernyataan seperti itu. nah ini Bapak lebih besar. Kita bisa Nah, coba lihat ayat. ini kan kita udah jelasin tadi pakai Hmm, gramatika bahasa Yunani, bahasa asli. Tadi kita sudah bedah secara gramatikal dan Ibu juga mengkonfirmasi bahwa di ayat Matius tadi yang sama ya, satu satu belajar gitu. Betulnya gramatikalnya bahwa itu bukan berarti membuat Yohanes lebih kecil, gitu kan? karena Yohanes dia secara wewenang dia kecil karena dia rakyat. Dia Dari mana yang ayatnya, Bu? Dari mana ya ayatnya Yohanes lebih kecil? itu di Wewenang. ayat tadi karena Itu bukan. dia menjadi rakyat dari kerajaan Allah. Karena yang Nah, lebih kecil dalam memerintah bersama itu lebih besar daripada dia. kalau begitu Karena Abraham, mereka kalau yang begitu, eh, ya, karena mereka yang memerintah bersama Yesus di surga, mereka adalah dilantik menjadi raja dan imam. Sedangkan Yohanes dia adalah seperti Abraham, barisan imam di Ibrani 11 itu adalah rakyat dari kerajaan Allah yang hidup di bumi Firdaus. Jadi bumi Firdaus nah, itu bukan hidup di sana bukan kutukan atau wewenang kecil bukan, ya tetapi yang betul. memerintah itu tidak semua memerintah seperti di Senayan kan nggak semua pembantu presiden semua rakyat Indonesia, tetapi dipilih wakil. Tapi yang lainnya menjadi rakyat berarti bukan mengecilkan karena dia tidak Iya, betul. ini, Bukan mengecilkan. Sama tetapi dengan secara apa yang wewenang mereka adalah rakyat, mereka kekuasaan mereka terbatas, mereka tidak nah, bisa, kalau mereka kalau hanya situ kalau situ diperintah. berarti Yohanes secara keseluruhan lebih rendah derajatnya daripada kita yang nanti akan masuk Tidak. ke surga. Nah, Nah sama itu dengan seperti itu juga, sama dengan ketika tadi saya bukan bilang Bapa lebih besar itu yang sama gramatikanya bukan berarti secara keseluruhan Yesus lebih rendah. Tidak seperti itu. Ada yang bisa yoga, kita jelaskan. Nah, seperti itu kan? ya, bukan. Jadi Ya kan kita sama bicara perbandingannya sama. tentang mereka yang harapan ke surga untuk jadi imam dan raja di Alkitab itu 144.000. Nah, bagi mereka yang tidak terpilih, kalau misalnya yoga merasa yoga 144.000 yang akan menjadi imam dan raja, ya yoga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena Derajat saya Yohanes lebih tinggi. Pembaptis bukan soal derajat, Derajat. tetapi Nah, wewenang. sama dengan itu Wewenang, juga, bukan bukan soal derajat, tapi Bapak itu punya wewenang. Tapi bukan berarti derajat Bapak lebih di atas Yesus, sama kan? Wewenang Bapak memang lebih besar, lebih banyak. Tapi bukan berarti derajat Bapak lebih di atas Yesus, berarti seperti itu kan? Kan itu maksudnya derajat mengkonfirmasi. di sini apa bagi yoga? Ya tingkatan semua. Kalau dibilang itu kan Bapak Maha Kuasa, Yesus tidak Maha Kuasa, begitu kan? Itu kan Hmm, menunjukkan bahwa Bapak secara keseluruhan derajatnya lebih besar daripada Yesus, begitu kan? Benar nggak? iya. Kalau anak sama Nah, bapak bagaimana? Anak sama bapak. apanya tuh? Kalau anak sama bapak itu, Maksudnya anak sama Bapak. iya, apakah mereka sama?
mereka secara tugas tentu berbeda, wewenang berbeda. Bapak lebih Lalu besar, tetapi di mata hukum, di mata agama sama, di mata Tuhan juga sama-sama saja. Bapak di sama anak, mata Tuhan. anak, anak tidak lebih besar daripada bapak, bapak tidak lebih besar daripada anak. Derajatnya sama kan? Di mata Tuhan setiap orang sama derajatnya. Seperti itu kan? Di Ya, mata secara hukum, di mata hukum, apakah bapak lebih berwenang daripada anak? Secara di undang-undang dilindungi bapak. Misalkan bapak menganiaya anak, tidak ada eksplisit tertulis apa tadi sekali lagi bahwa Bapa lebih besar daripada lebih tinggi derajatnya daripada Yesus ya, dan juga Yesus tidak pernah berkata dia lebih rendah daripada Bapaknya. Dan kalau melihat walaupun uh, itu tidak dan ada, tapi kita bisa mengerti. nah pengertian ibu kan berbeda dengan pengertian orang lain dong. Tetapi kalau Oh ya misalkan sudah, kita kembali ke bahasa aslinya yang tadi saya tunjukkan, kalau kita belajar bahasa Yunani, sepertinya orang Yunani juga tahu gitu arti Bapak besar di sana itu apakah mengenai derajat secara keseluruhan atau ada hal lain, tidak tidak mengenai derajat, apakah mungkin kepemilikannya Bapak lebih besar, kewenangannya lebih besar, tapi tidak sedang menjelaskan atau mengecilkan Yesus di sana, kan seperti itu. betul. Karena Yesus tidak maksudnya dikecilkan supaya dihina ataupun mengecilkan Nah, bahwa dia yang diabaikan. Karena tetap kan di Yohanes 17 ayat 3, dua pribadi ini harus kita kenal supaya mendapat harapan hidup kekal masa depan. Jadi ya, Yesus tidak dikecilkan karena dia pribadi yang Yesus penting. Yesus tidak dikecilkan dan juga Ya, Bapak tidak ditinggikan secara derajatnya. Itu saja poinnya dari apa tadi yang kita sudah sama-sama bahas di dalam Yohanes